keluarin uang 10 juta lebih ya untuk sebuah iPhone resmi, apakah worth it atau tidak? Di video kali ini gue bakal bahas ya secara apa ya, referensi gue sendiri lah, menurut opini gue sendiri lah maksud gue. Jadi kalau ada unek-unek yang gak cocok, lo langsung bacotin aja di kolom komentar, oke? Menurut gue, lo spend duit sampai 10 juta lebih untuk beli sebuah iPhone. Kalau lu yang mikirin budget, kayaknya nggak masuk deh dari sudut manapun ya. Karena dengan duit 10 juta lebih, itu bagi sebagian orang tuh too much. Dan ya, gue nggak bisa nyalain itu, karena bener. Dengan kayak lu ngincar kamera HP yang bagus, budget 3 juta ada. Lu ngincar buat ngegame yang bagus, budget 5 juta ada. Lu ngincar buat baterai yang gede, nggak usah sampai 10 juta, budget 1 jutaan banyak boy ya. Kayak sebenarnya nggak nemu titik pastinya, karena setiap orang itu punya konsep keuangannya masing-masing dalam beli sebuah handphone ya. Cuman gue punya kalkulasi gini, ketika lu beli HP dan HP itu bisa menunjang kerjaan lu tuh jadi lebih satset, lu bisa earning lebih banyak, kayak penghasilannya tuh bisa lu gedein lewat HP karena lebih apa ya, lebih lebih bisa menunjang, lebih mensupport buat kerjaan lo lah. Nominal 10 juta itu terlalu kecil cuy. Seriusan. Nominal beli HP 10 jutaan terlalu kecil. Bahkan kalau bisa lo beli aja HP yang paling klimaks ya. Kalau memang HP tersebut itu benar-benar bisa support buat kerjaan lo tuh jauh lebih set gitu. Nah, sekarang hitung-hitungan gue. Kira-kira worth it atau tidak? Lu ada di posisi mana? Kalau lu ada di posisi saat lu beli HP yang oke, yang bisa benar-benar, oh gue pengen HP yang kenceng, HP yang awet, dan apa ya, HP-nya tuh udah bisa menunjang kerjaan gue lah. Kalau lu ada budget ya 10 juta lebih, lu beli aja. Tapi kalau lu beli HP itu cuman ya lu tuh ada kerjaan utama, tapi nggak menggunakan HP lu itu loh buat kerjaan, kayak HP itu cuman komunikasi gitu dalam keseharian lu tuh buat nyari duit gitu. Menurut gue tuh 3 jutaan, 5 jutaan itu udah enough. Lu nggak perlu beli yang sampai 10 juta. Sekarang kita fokus ke iPhone resmi yang 10 juta. Kira-kira sebeda apa sih sama iPhone-iPhone di bawahnya? Yang pertama adalah ketika lu beli iPhone di atas 10 juta, yang lu dapat itu sebenarnya bukan ke fungsi iPhone-nya aja, melainkan lu dapat iPhone kasa-kasa baru. Di sini budget 10 juta ke atas lu bisa dapat yang resmi, itu yang pertama. Yang kedua, lu budget 10 juta ke atas lu dapat Dynamic Island ya. Otomatis ini gen-gen terbaru dong, udah bukan phone lagi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang lo dapat tuh. Yang ketiga, lo tuh dapat kameranya yang oke. Ya, tapi di seri lain juga oke. Ya, cuman harus lebih pelajarin lagi, lo harus bisa tarik dari sudut ke sudut, gimana caranya lo pakai kamera itu bisa lebih bagus gitu. Sedangkan series terbaru nggak terlalu kayak gitu. Lo cekrek langsung bagus. Benefit-benefit gitulah intinya. Dan semua orang udah tahu lah. Nah, ketika lu pakai iPhone 10 juta resmi itu emang sejos apa sih? Sebenarnya nggak bisa dibilang sejos apa. Karena ketika lu pakai HP itu dan nggak kepake banget dalam keseharian lu buat nyari duit, lu cuman buat ya kesenangan aja kayak gengsi. Ya udahlah gue beli HP upgrade gitu karena ada rezeki. Gue yakin itu lu nggak berasa banget bedanya anjir. Kayak ya udah gitu. Antara iPhone harga 5 juta, ya itu lu udah bisa dapat benchmark di atas juta. Dengan iPhone harganya sampai 10 jutaan ke atas kayak gini, itu hampir tidak berasa bedanya, kecuali mungkin lebih berat lah, ukurannya lebih besar lah, beda warna kayak gitu-gitu. Kalau memang lu nggak make sampai klimaks HP tersebut ya. Nah, kalau kita fokus ke iPhone yang harga 10 juta, kira-kira sehebat apa sih ini HP? Yang pertama, gua ngasih tau aja kekurangannya. Benchmarknya masih di bawah 2 juta anjir. Kayak kalau lu butuh performa, banyak HP yang lebih kenceng di luar iPhone, di luar per Apple-Applean ya. Untuk lu yang ngincar performa ya. Jadi kalau lu ngincar performa budget di atas 10 juta, mendingan lu pilih HP lain lah, lu pilih HP lain. Lu bisa ulik-ulik sendiri. Nah, dengan kekuatan uang 10 juta, kameranya sekuat apa sih? Nah, balik lagi. Kalau lu buat foto, gua nggak ngerekomendasin iPhone ini ya. Lu bisa pilih HP lain ya. Bisa pilih Android banyak sekali, gue gak perlu sebutin, capek kayak mulut gue kalau nyebutin nih. Kamera yang lebih, zoomnya lebih ini ya, stabilisasi lebih oke. Itu banyak sekali dibandingkan si iPhone versi 15 biasa ini.
Jadi balik lagi, nggak ada titik pastinya ya kan. Tapi kalau kita bahas kebutuhan setiap orang, itu nggak ada rumus pastinya. Makanya lu tuh perlu banget nonton video-video referensi kayak gini dari YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, konten kreator A, B, C, lu gabungin tuh sehingga mana yang cocok tuh. Nah, ketika lu beli iPhone di atas 10 juta, benefit apa yang lu dapat? Tadi tuh yang bisa gue bantah, yang gue kasih tahu, lu butuh performa banyak yang lebih kenceng, kamera banyak yang lebih bagus. Lalu benefitnya apa? Orang sampai rela-rela beli iPhone 10 juta. Kalau lu nanya ke gua, makanya ini dari awal gua udah kasih tahu ya, ini berdasarkan sudut pandang gue. Yang pertama, karena gua mager. Gua awal nge-YouTube, banyak data-data video gua tuh di iCloud. Ya, gua simpan, synchronize ke iPad gue. I know ada Google Foto, cuman ketika gua ngedit, capcut di iPhone, iMovie di iPhone, menurut gua lebih satset lah. Gue lebih suka dibandingkan ngedit di Android. Menurut gue ya, ini menurut gue. Itu poin sepele yang dimana nggak semua orang tuh masuk anjir. Poin sepele gue itu nggak masuk ke semua orang. Makanya ketika gue bilang ini HP paling worth it, nggak semua orang paling, cuy apa sih nih si Puki nih komen apa buat konten begini. Dan gue setuju kalau ada orang ngomong kayak gitu. Karena gue betah pakai iPhone karena hal sepele itu. Kontak-kontak pribadi gue ada di iCloud semua datanya. Gue malas. Intinya gue malas gitu. Lebih ke, bukan malas sih, lebih ke gue malas ini effortnya gitu. Kayak buat apa sih? Bagi gue tuh kayak nothing gitu. Kayak gak perlu gitu. Gue ngabisin waktu gue untuk backup ke sebelah ya. Kalau udah di iCloud ya kenapa enggak? Atau iPhone-nya bisa gue pakai. Gue mikirnya kayak gitu. Efisiensi lah, efisiensi waktu. Gue malas ngelakuin hal yang kayak ini bisa lo nggak gue lakuin, makanya gue tetap pakai iPhone. Udah itu tok itu hal sepele anjir. Kayak kalau lo nanya video recording yang bagus, ada yang lebih bagus dari iPhone, ada. Lo bisa pilih HP-HP lain, ya flagship harus bandinginnya sama-sama flagship ya. So menurut gue apakah iPhone di atas 10 juta, beli iPhone resmi di atas 10 juta itu worth it? Kalau lo belum pernah sama sekali pakai iPhone, tidak worth it. Lu bisa ulik-ulik HP lain, cuy. Seriusan. Sampai banyak orang bilang, anjir nih Spooky saat ini benar-benar sales iPhone ya. Ya memang kenyataannya karena gue mager. Switching itu gue mager. Itu aja sih. Oke, sekarang kalau kita nanya display, lu mau bukti bahwa banyak yang lebih worth it dibandingkan iPhone 15 yang gue pakai ini? Lu mau bukti? Banyak bisa gue buktiin kalau lu nggak percaya. Bentar. Nih, kita bukti dari display aja. Apakah sudah 120 Hz? No. Apakah resolusinya banyak yang lebih tajam dari ini? Kalau kita bicara budget di atas 10 juta, banyak. Aduh, kayak ya udahlah, semua orang udah tahu lah. Jadi kalau kita bicara kamera juga, apakah banyak yang kameranya tuh lebih sangar dari ini? Banyak anjir, kayak banyak, kayak a lot gitu, a lot. Handphone ini juga kalau lu foto, burik gitu kalau lu nggak bisa makainya. Karena lu benar-benar harus terbiasa pakai iPhone. Jadi lu tahu mana momen yang pas, momen yang bagus ketika lu bisa menghasilkan jepretan yang sempurna pakai iPhone. Sampai iPhone terbaru pun bagi gue tetap burik ya kalau kita pakai buat foto. Kenapa? Karena burik gue itu tanda kutip ya. Burik gue itu gue artiin tuh ketika kita compare dengan Android lain ya di harga yang sama. Jangankan di harga 10 juta iPhone, 10 juta Android. 10 juta di iPhone, 5 juta di Android aja gue minder pakai iPhone. Kalau kita bicara buat foto. Ya, jadi poinnya ke situ. Soal charger. Minder sekali gue soal charger yang ada di iPhone 15 Plus gue ini. Apakah 15 Plus gue ini support sampai 60 watt? Tidak. Ya. Apakah Android harga 1 jutaan ngecas bisa sekencang itu sampai 60 watt? Banyak. Salah satunya Infinix Note 30 Pro. Infinix Note 30 Pro itu ketika gue tinggal mandi, tinggal makan, dari yang tadi indikator baterai merah, udah mau penuh cuy. Dan klimaksnya lagi, itu standar bawaannya. Lu beli itu udah on package gitu. Ini udah proper buat si HP-nya. Udahlah ini beli kayak batangan cuman kabel, ya kan? Jadi banyak device HP di luaran sana yang gue tuh ngeliat aja udah ngiler pengen make. Cuman
tidak kejadian karena data gue banyak di sini, ya. Google gue, foto gue sinkronis ke iCloud gue. Dan banyak aplikasi ini the most important, banyak aplikasi gue yang berbayar itu di iOS. Ketika gue switching ke Android, gue harus mulai dari basic. Kayak kayak males gue ngelakuin hal kayak gitu. Ya udah, tinggal saset aja. Ketika gue switching dari iPhone, misalnya iPhone 15 ke iPhone 16, switchnya cepet ya, hitungan jam. Terus dari iPhone 16 ke iPhone 17, switchingnya cepat, nggak sampai hitungan jam bisa, hitungan menit bisa. Gue udah pindah HP, gue udah punya HP baru lagi gitu. Kesimpulan itu loh yang gue dapetin ketika gue switching dari iPhone ke iPhone. Tapi kalau lu belum pernah pakai iPhone, sekali lagi, kalau lu baru mencoba-nyoba, apakah banyak yang lebih worth it di kasta 10 jutaan? Banyak cuy, banyak, oke? Ya, tadi udah banyak lah gue ceritain. Jadi poinnya gue bisa gambarin ke kalian ya. Di budget 10 jutaan banyak layar yang lebih bagus ketimbang iPhone ini. Di budget 10 jutaan banyak yang performanya lebih bagus dibandingkan HP ini. Lu bayangin, budget 10 juta lebih, ya, benchmarknya seingat gue 1,4 ya, 1,4 atau 1,5 gitu. Pokoknya jauh dari kata 2 juta nih benchmarknya. Kalau lu pilih Android, banyak di atas itu, banyak sekali. Bahkan dengan performa yang sama, mirip-mirip di HP ini, lu bisa dapetin di harga yang lebih murah, ya. Kameranya banyak yang lebih bagus, banyak, ya. Pengecasannya banyak yang lebih kencang, banyak. HP 1 jutaan pada lebih kencang dari ini ngecas, ya. Lu bayangin, gue pakai HP 10 jutaan. Gue pakai HP 10 jutaan nih cuy, ya. Gue harus nunggu, tinggal makan, tinggal mandi, dan gue harus nunggu beberapa menit ya. Even sampai jam-jaman gue tunggu baru full. Itu sangat-sangat wasting time sekali. Makanya gue punya HP kedua, HP Android gue, yang dimana speknya, beberapa speknya lebih tinggi dibandingkan HP ini. Contoh, entah bisa gue pilih pengecasan lebih kencang dibandingkan HP ini, baterai lebih besar dibandingkan HP ini. Jadi tuh balik lagi sesuai masing-masing lah. Kalau lu tanya ke gue, bang, gue pengen beli iPhone harga 10 juta ke atas, apakah worth it? Jawaban gue, anjir, alarm. Jawaban gue, semua yang gue bacotin tadi itu udah akurat berdasarkan pemakaian gue. Sorry tadi alarm jam 4 pagi. Ya, biasanya gue tuh selalu switching alarm tuh jam 4, jam 4.30. Tapi kali ini gue bangunnya lebih awal. Tadi gue bangun sekitar jam 2 pagi gue bangun. Ya, jadi gue bisa bikin konten. Ini udah jam 4. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue. Kalau lu tanya HP apa, iPhone berapa yang paling worth it, jawabannya tidak bisa dipastikan HP ini lebih worth it, HP itu lebih worth it, balik lagi sesuai kebutuhan. Dan ingat, jangan coba-coba beli iPhone harga 10 jutaan lebih, takutnya lu nyesel. Saran gue, lu bisa coba dari iPhone yang harganya mungkin 4 juta, 5 juta. Kalau lu rasa lu udah, gue suka nih pakai iPhone, baru deh lu bisa beli deh. iPhone terbaru pun lu kalau ada duitnya beli aja gitu. Dan itu jawaban bijak gue ya, biar lu gak salah beli juga. Buat lu yang belum pernah pakai iPhone. Tapi kalau lu yang udah pernah pakai iPhone, kerjaan lu udah banyak di iPhone, yang lu lakuin dengan iPhone, apalagi lu udah pakai iPhone lebih dari 5 tahun, ya video ini udah menggambarkan lah sebenarnya dari awal. Ya, mungkin sampai di sini video gue mengenai iPhone resmi 10 jutaan. Ingat, nggak ada masalah email ya, karena kita beli resmi. Itu salah satu benefit sebenarnya yang kurang gue sebutin tadi. Tapi di seri-series HP murah pun kalau lu beli resmi juga sama aja. Yaudah, sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.